Awal hubungan yang manis. Setelah mengantarkan Amelia pulang dan berpamitan pada orang tuanya, Daniel lantas langsung pulang ke mansion utama. Daniel menjalankan mobilnya dengan kecepatan sedang. Tampaknya dari raut muka lelaki itu menunjukkan kebahagiaan. Terlihat dirinya bersiul-siul dan menyalakan musik di dalam mobil. Tak lama mobilnya sampai di depan gerbang. Meng Udin segera berlari membukakan pintu gerbang. Daniel memasuki mansion mewah itu. Turun dari mobil, wajahnya tampak sumringah, bahkan Daniel menyapa Meng Udin begitu manis. Meng Udin yang melihat sang majikan menyapa dengan hangat merasa heran. Daniel melangkahkan kakinya menuju pintu utama. Ceklek. Nah. Bagus ya 3 hari gak pulang. Sekalinya pulang bukannya memberi salam malah nyanyi-nyanyi. Ucap Sonya sembari mencuil telinga putranya itu. Oh, mas sakit mah, tega bener sama anak kandung sendiri. Jangan-jangan aku anak pungut lagi. Pulang-pulang bukannya dipeluk dan cium malah dijewer. Daniel memegang telinganya yang merah akibat serangan dari sang mama. Masih berani menjawab lagi. Sonya tampak kesal dengan ucapan putranya itu. Iya, kamu anak pungut yang mama temukan di kolong jembatan. Puas kamu. Sonya mencibikkan bibirnya kemudian berjalan mendahului Daniel. Menghampiri sang suami yang baru saja menyelesaikan ritual mandi sorenya setelah beraktivitas dari kantor. Wah, berarti bener aku pungut mah. Kok aku mirip papa? Berarti papa punya selingkuhan dong mah. Hei, bicara kamu anak muda. Berani sekali memfitnah Tuan Raja. Darwin yang baru saja mendudukan bokongnya di sofa keluarga begitu protes kala mendengar putranya berbicara seperti itu. Benar juga kata kamu, Neil. Kamu mirip sekali dengan papa kamu tapi tidak mirip sama sekali dengan mama. Apa sebenarnya papa kamu menukar anak mama di rumah sakit? Ucap Sonya ngawur. Mama sama anak ini sama-sama ngawur otaknya. Segera periksa mah, takut otak mama bermasalah. Celetuk Darwin. Papa. Sonya melototkan matanya ke arah sang suami. Lagian ada-ada saja mengarang cerita seperti itu. Jelas-jelas anak ini bisa ganteng seperti ini akibat kerjasama kita dalam pembuatannya. Darwin nyeplos begitu saja. Membuat Sonya bersemu kemerahan tingkahnya seperti gadis yang baru saja mengalami jatuh cinta. Mulai-mulai deh buaya buntung ini menggombal. Celetuk Daniel. Membuat Sonya menggelengkan kepalanya melihat kelakuan dua kesayangannya itu. Daniel duduk di sofa mewah itu menyandarkan punggungnya. Menghela napasnya begitu panjang. Sonya dan Darwin yang melihat putranya menghela napas mengerutkan keningnya. Ada apa? Kini Darwin yang bertanya. Tidak apa-apa, semua sudah selesai. Arman sudah mati, Pak. Ucap Daniel berkata jujur membuat Sonya dan Darwin menggangga tak percaya. Arman si kampret yang membuat perusahaan Mas Daston itu bangkrut? Tanya Sonya. Pasalnya Daniel belum menceritakan masalahnya di Makassar pada kedua orang tuanya itu, karena Daniel menutupi berita itu dengan rapat agar semua masalahnya tidak terdengar sampai kerabat rekan kerja yang lainnya juga. Daniel tak ingin orang lain menilai buruk tentang perusahaannya padahal kesalahan ada di pihak Arman. Namun Daniel enggan media tahu berita itu hingga menyuruh polisi untuk menutupi berita itu agar tidak sampai terdengar keluar. Iya mah, Pak. Semua sudah berakhir. Aku merasa lega saja merasakannya. Setelah kemarin berusaha menahan amarahku yang begitu menumpuk, Tuhan menghukumnya dengan cara seperti itu. Kemudian Daniel menceritakan semua masalahnya kemarin sewaktu di Makassar kepada kedua orang tuanya. Darwin dan Sonya masih tidak menyangka Arman bisa secepat itu menghadapi kematiannya. Ya sudah, sana mandi dulu, sudah sore nanti kita makan bareng. Ucap Cecilia pada putranya itu. Kemudian Daniel beranjak memasuki kamarnya yang ada di lantai 2. Di tempat lain, Amelia baru saja mandi dan kemudian menghampiri kedua orang tuanya yang sedang menonton TV di ruang keluarga. Mah, Pah, minggu depan kan aku udah mulai masuk ujian akhir nih. Anu. Amelia ragu untuk mengatakannya pada kedua pasangan suami istri itu. Kenapa sayang, ada apa? Daston mengelus kepala Amelia dengan lembut sembari bertanya. Gini Pak, Daniel kasih aku tiket liburan ke Bali dan aku boleh ajak mama papa juga Tiara. Ucap Amelia jujur tapi tidak dengan Cecilia yang begitu kaget. Tunggu apa kamu bilang? Daniel anak Sonya. Bukannya menjawab pertanyaan Amelia, Cecilia malah balik bertanya. Iya mama cantik. Jawab Amelia. Sayang, bukannya kamu manggil dia bapak, kenapa sekarang cuma nembel-nembel panggil namanya saja? Jangan-jangan
Wah pah udah fix ini mah aku dan Sonya besanan pah. Cecilia menyenggol sikut suaminya sembari mengedipkan mata ke arah Amelia. Mama apa sih mah? Amelia malu-malu pipinya memerah seperti tomat. Udah aku mau makan dulu lapar. Amelia beranjak dari sofa menuju ruang makan. Mah seneng nih godain anaknya tuh lihat dia malu mah. Ucap Daston pada sang istri. Biarin aja pah kalau memang beneran mereka lagi deket mama dan Sonya bakalan jadi besan. Cecilia begitu tampak bahagia membayangkannya. Ayo mah kita samperin Amelia. Papa juga mau makan. Daston beranjak dari duduknya menyusul Amelia di ruang makan. Amelia tampak lahap sekali memakan makanannya di meja. Dia seperti orang yang 3 hari belum makan. Padahal sebelumnya dia ogah-ogahan untuk makan, tapi hari ini Amelia begitu lapar dan memakan makanannya sampai menambah 2 kali. Daston dan Cecilia yang melihatnya begitu senang karena Amelia mau makan dengan banyak dan lahap. Sayang pelan-pelan makannya nanti kamu tersendak. Ucap Daston pada putrinya itu. Iya pah tenang aja. Amelia yang masih penuh dengan makanan di mulutnya begitu lucu ketika menjawab Daston sang papa. Cecilia hanya menggeleng-gelengkan kepalanya saja. Melihat tingkah anaknya itu. Kenyang. Amelia meneguk air putih di depannya kemudian memegang perutnya yang membuncit. Bagaimana tidak makannya 2 kali menambah dengan porsi banyak. Ketika Amelia meneguk airnya, Cecilia salah fokus ke jari Amelia yang tersemat cincin berlian yang mencolok matanya karena silau yang dihasilkan berlian itu. Sayang kamu beli cincin baru? Cecilia langsung bertanya. Amelia menoleh pada Cecilia kemudian beralih ke cincin yang ada di jari manisnya. Ais kenapa gue sampai lupa melepas cincin ini? Gumam Amelia dalam hati. Ini Itu mah ini punya Tiara mah. Iya ini punya Tiara. Aku minjem dari dia karena dia minjem mobil aku. Jawab Amelia gugup. Maaf mah Amel bohong. Tapi Amel gak mau mama tahu hubungan aku sama Daniel. Papa pasti pengen aku sekolah dulu yang benar. Amelia berbicara di dalam hatinya. Oh gitu, kirain punya kamu. Soalnya berliannya pasti mahal. Mama belum pernah melihat desain itu sepertinya Tiara mendesainnya khusus ya. Ucap Cecilia menjelaskan. Mungkin kali ya mah. Jawab Amelia sembari tersenyum mengingat Daniel yang memberikannya cincin berlian mewah itu. Oh iya mah, lalu Tiara pulangnya naik apaan tadi setelah nganterin mobil aku? Tanya Amelia. Naik taksi online sayang. Jawab Cecilia lagi. Memang kamu habis dari mana Mel? Kok bisa mobil kamu dibawa Tiara? Ucap Daston yang sudah menyelesaikan makannya. Sedari tadi dia tidak menimbrung karena sedang memakan makanannya. Tadi aku ke perpustakaan nyari buku buat bahan belajar kan sebentar lagi aku ujian. Jawab Amelia bohong karena sebetulnya dia diculik Daniel ke apartemennya dan berakhir meresmikan hubungannya. Oh ya sudah, sana belajar kalau gitu. Ucap Daston. Oke Pak, mah aku naik dulu ya. Amelia beranjak dari duduknya kemudian menaiki tangga untuk ke lantai 2 di mana kamarnya berada. Amelia duduk di ranjang kasur king size-nya. Meraih ponsel di atas nakas melihat ada pesan masuk di ponselnya, segera Amelia menekan notifikasi itu. Daniel. Selamat sore menjelang malam sayang. Sudah makan? Amelia salah tingkah mendapat pesan seperti itu dari kekasih barunya. Mengapa dia manis banget sih ya? Amelia menelungkupkan mukanya di bantal. Oke, sekarang mari kita balas. Amelia. Selamat sore juga sayang dengan emot bibir kemanyun. Sudah aku baru saja makan. Amelia kemudian menekan send di pesan itu. Norak gak ya kalau gue jawab gitu? Amelia merasa malu sendiri telah membalas pesan Daniel seperti itu. Pasti Daniel menertawakannya. Pikir Amelia padahal yang terjadi sebenarnya. Di tempat Daniel. Daniel yang baru saja selesai makan bareng dengan kedua orang tuanya itu. Lalu setelah itu mengirimkan pesan pada Amelia dan mendapatkan balasan dari Amelia. Daniel langsung tersenyum senang dan salah tingkah. Amelia membalas dan menyebutnya dengan sebutan sayang juga. Daniel berpikir semoga ini awal hubungan yang manis untuk Amelia dan juga dirinya. All I need are some better days, 'cause all I want, and I pray, I believe in the better days.